Halo teman-teman, saya Sopi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan, channel yang akan mengupas tuntas tips trik kita berjualan di Shopee supaya teman-teman bisa jadi miliarder seperti miliarder yang lain. Teman-teman bisa bebas finansial dari jualan online, amin ya kan, insyaallah. Bisa lah ya, pengalaman saya tuh 2 tahun udah bisa kekumpul, teman-teman udah bisa slow living ya kan, terus bikin-bikin nanti semoga aja bisa nurun kayak gini ya, bikin-bikin video ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa ngebantu salah lain supaya mereka juga bisa napak tilas achievement yang udah tercapai kayak gitu. Nah, pada video kali ini saya mau sharing apa teman-teman? Nah, ini dia nih teman-teman, pertanyaan dari RR2AA. Wah, sini RR2AA. Ini pertanyaannya, saya pakai GMV, ruasnya jelek, optimasinya bagaimana Pak? Wah, ini pertanyaan yang saya sendiri juga belum pernah menemukan GMV Max ruasnya jelek. Coba deh di video ini komen ya, udah 1 bulan ya, udah jalanin 1 bulan, ini kemungkinan dia jalannya belum lama gitu ya. Oke, kita bahas fase di dalam GMV Max itu kayak apa teman-teman. Nah, kalau kita ngobrolin GMV Max, ya, ngobrolin GMV Max yang ROAS ya, GMV Max ROAS. Oke, ini kan kita menentukan yang namanya target ROAS. Oke, target ROAS. Dan sepengalaman saya, ya, jangka panjang ya, jangka panjang, ya, let's say 30 hari lah, 30 hari jangka panjang itu tuh achieve lah teman-teman target ROAS-nya. Jadi nggak mungkin ROAS-nya itu jelek gitu. Saya belum pernah menemukan yang target ROAS-nya itu jelek, nggak achieve kayak gitu setelah 30 hari jangka panjang gitu ya. Tapi yang jadi problem adalah budgetnya teman-teman. Budgetnya dia makan atau tidak gitu. Budgetnya dia makan apa tidak. Kalau dia nggak makan, waduh, ya susah gitu. Ya susah. Budgetnya dia makan atau tidak gitu. Nah, ini yang apa namanya, yang banyak ditemuin itu kayak gitu. Jadi problemnya itu bukan di ROAS-nya, tapi di budgetnya teman-teman, di konsumsi iklannya gitu ya. Jadi sepengalaman saya ya Mbak RRAA itu, saya belum pernah melihat dalam jangka panjang ROAS-nya itu jelek. Jadi ROAS-nya itu biasanya dia ya plus minus dari target kita, plus minus gitu. Ya, misalkan target kita ROAS 15 itu ya biasanya kisaran 13 sampai 16 ya gitu. Menurut saya itu masih fine-fine aja gitu ya. Masih fine-fine aja gitu. Biasanya nggak jarang sih 13. Biasanya cuma 14, sekian gitu. 4,5, 3 gitu. Minusnya saya juga nggak bakal jauh-jauh dari 1. 14 sampai 16 ya plus minus ya gitu. Makanya ya udah nggak apa-apa gitu. Lagian cuma ROAS beda 1 itu dia akan ngefek banget teman-teman, ya akan ngefek banget di kitanya gitu ya. Nah, terus kalau yang Mbak RRAA tadi, itu kemungkinan itu masih dalam fase learning Mbak, gitu. GMV Max itu ada fasenya Mbak, kayak gitu. Ada fase learning. Nah, di sini tuh learning. Kalau pada saat fase learning ini teman-teman itu jangan dilihat ROAS-nya gitu, karena di sini bakal naik turun nggak jelas kayak gitu. Dan di sini itu fase stabilnya, fase stabil. Di sini itu fase normalisnya. Kalau kemarin naik dia akan turun, kalau kemarin turun dia akan naik kayak gitu. Jadi dia lebih penstabilan ya gitu, dia lebih ke penstabilan di versi ini. Nah, biasanya kalau yang udah ngeklaim, orang-orang tuh biasanya ngelihat ini fase learning 14 hari ini dia dilihatnya daily gitu ya. Dilihatnya itu daily, harian. Kebiasaan dari apa? Kebiasaan dari iklan manual dulunya. Nah, iklan manual kan jangan tiap hari nguli ya. Tiap hari nguli, tiap hari ngecekin kata kunci, tiap hari riset kata kunci, naik turun kayak gitu biar dikira pura-pura kerja. Itu bias teman-teman. Karena sebenarnya kerja tapi nggak kerja kayak gitu. Ya tiap hari ngelakuin hal yang sama, maju mundur kayak kalian itu lari tapi di lingkup itu aja gitu. Jadi nggak expand gitu, malah susah nanti bisnisnya.
Nah, kalau apa namanya iklan manual itu daily, tapi kalau GMV Max itu biasanya agak jangka panjang. Daily itu hanya untuk budget ya. Kalau GMV daily-nya itu GMV itu hanya untuk ngeliatin konsumsi budget aja, dimakan nggak ya, nah kayak gitu, dia makan berapa ya. Tapi kalau untuk tes ROAS-nya ya kan, ROAS-nya itu kita ceknya monthly itu, bulanan ya. Saya ceknya itu monthly, bulanan, jangan diceknya itu harian. Wah itu udah jantungnya nggak kuat itu. Otaknya teman-teman kalau yang jantungnya nggak kuat, mending manual aja. Waduh, ini kok tiba-tiba jadi banget ROAS ya, nggak apa-apa kayak gitu loh. Ini tiba-tiba makannya banyak banget, alhamdulillah dong. Ya, syukur malahan. Kalau dia malah tiba-tiba ini kok makannya banyak banget tuh, kalau bisa banyak-banyaknya makan tuh 1 miliar itu, supaya kita dapat 10 miliar. Kalau target ROAS-nya 10, targetnya 5 ya 5 miliar itu. Matematikanya gampang banget. Itu ya. Makanya Mbak RRA ini pakai GMV rumah jelek itu biasanya karena dia belum di fase stabilnya, mungkin dia masih dalam fase learningnya, gitu ya. Kalau misalkan dalam 1 bulan dia masih jelek, ya udah tutup aja, ganti yang lain. Dia berarti GMV Max-nya jelek, ya entah ganti produk ataupun entah ganti itu. Terus kalau nggak makan budget, optimasinya gimana? Sebenarnya scale up-nya gimana toh? Nah, scale up-nya gimana? Scale up, wah ditanya itu scale up, justru GMV Max itu lebih scalable. Kita bisa nambah produk, teman-teman. Bisa nambah produk untuk diiklankan ya, supaya apa? Supaya dia konsumsinya lebih banyak iklannya. Tentu produk-produk yang layak ya, tidak sembarangan asal nambah-nambah aja. Kemudian berikutnya itu malah di-boost pakai fitur yang lain gitu ya, kayak live, itu lagi bagus banget tuh ya kan, flash sale, campaign, kemudian ada flash voucher, kemudian diskon, dan lain-lain lah. Karena setiap ini nanti kan menghasilkan GMV, maka nanti iklan dari GMV Max itu akan otomatis keangkat. Kayak gitu teman-teman. Jadi mereka saling sengguyung ya, sengguyung itu apa ya, saling ini ya, menggotong bareng-bareng gitu GMV-nya itu. Makanya namanya GMV Max ya, itu memaksimalkan GMV kita kayak gitu. Udah fokus kita ada di GMV aja, itu udah matematikanya paling gampang, udah paling enak. Pokoknya aku mau ROAS 10 gitu. Kalau misalkan nanti targetku itu bulan ini penjualan 100 juta, ya bulan ini aku harus konsumsi iklan sebesar 10 juta. Wes gitu, matematikanya enak banget. Susah untuk boncos kalau hitungannya benar. Makanya butuh yang namanya ini, laporan laba rugi tiap bulan sama BCG untuk mengetahui produknya. Ini dua ini sangat powerful sekali teman-teman. Kalau pengen optimal lagi ya pakai yang SEO-nya, optimasi SEO-nya ya, template optimasi SEO gitu. Tapi itu untuk awal-awal gitu ya. Nah, jadi ini penting banget buat teman-teman untuk memahami ini semua. Dan ini semua teman-teman nggak bakal bisa scale up kalau nggak punya dua ini. Susah, nggak bisa sih, lebih susah ya. Kalau udah punya ini, teman-teman tuh udah punya angkanya itu loh, enaknya tuh. Ya, enaknya kalau teman-teman tuh bos punya karyawan atau punya tim kayak gitu kan, itu enak banget tuh tinggal. Pokoknya si B, aku mau bulan depan itu target omset kita 28 juta ya. Kemudian nanti budget iklan kita di bulan Desember itu di kisaran 5 juta. Kalau bagus boleh scale up. Tapi ya kita coba lari dulu 5 juta itu lebih angka realistis untuk yang di-achieve bulan Desember ini. Kayak gitu. Nah, ini udah target bulanan nih. Bulan Desember ini pokoknya harus makan iklan 5 juta dengan dapat omset 28 juta. Gitu teman-teman. Enak, bisnis punya target itu. Punya capaian yang harus di-achieve itu. Dan nanti kemungkinan persentase keuntungan saya, laba bersih saya di 12% tuh. 12,4% biasanya per bulan. Kalau 28 juta, nanti optimasi laba bersihnya, optimasi net profit, NP ya, itu sama dengan ini dikalikan dengan 12%, 12,4%, udah 3,5 juta sih ya. Tetap udah mesti apa ya, cukup ini buat beli ciki. Ya buat beli ciki cukup di gitu ya. Target ROAS itu sepengalaman saya biasanya dia achieve. Goalnya itu adalah bagaimana dia konsumsi iklannya kayak gitu. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Mbak RRA ya. Saya pakai GMV, ROAS-nya jelek gitu ya, optimasinya bagaimana. Oke, optimasinya juga tadi sedikit saya jelaskan. Mungkin besok kalau ada kesempatan kita akan bahas lebih banyak lagi, oke ya.
Cuman yang pasti kalau mau optimasi teman-teman harus punya ini laporan laba rugi tiap bulan sama punya BCG ini untuk mengetahui produk-produk yang cocok untuk diiklankan ya. Star sama Cashco ini. Nah nanti sebenarnya ini optimasinya banyak banget ya. Optimasinya banyak banget kayak dok sama ini harus diapain ya, itu sudah ada teknik-tekniknya segini gitu. Oke, seperti biasa jangan lupa teman-teman nanti untuk di like videonya, di share juga buat teman-teman yang lain supaya kebantu pada ya. Dan mereka bisa dapat channel yang mungkin kalau ini bermanfaat itu kan ya, mereka bisa nemuin ya channel yang memang benar-benar bermanfaat, konkret, materinya juga teknis ya, bisa dipraktekkan, bisa dicobain deh gitu ya, nggak yang cuman klise-klise clickbait kayak gitu. Judulnya mungkin nanti buat clickbait gitu, tapi nggak tahu lah ya. Kalau misalkan ini bagus, kalau nggak bagus ya nggak usah di-share. Oke gitu, seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.